Halo semuanya, nama saya Muhammad Zidan Aladi dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari yang ada di motherboard. Jadi langsung saja ya. Oke, dari fungsi motherboard sendiri itu dia menjadi tempat semua komponen utama dalam komputer terhubung dan terkoneksi. Dan untuk isi motherboardnya, yang pertama adalah slot RAM. Slot RAM itu posisinya yang ini. Jadi ini ya. Slot ini itu digunainnya untuk masangin modul RAM. Jadi apa itu RAM? RAM itu adalah Random Access Memory. Jadi RAM itu adalah memori utama yang digunain oleh komputer untuk menyimpan data sementara yang lagi diproses sama si CPU. Jadi semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin banyak data yang dapat diakses dengan cepat oleh CPU yang meningkatkan kinerja sistemnya. Selanjutnya adalah CPU socket atau yang kalian bisa dilihat ini. Ini itu dinamain socket prosesor atau CPU socket. Jadi socket ini adalah tempat pemasangan CPU-nya. Jadi apa itu CPU? CPU itu adalah Central Processing Unit. Jadi CPU itu adalah otak dari komputer yang melakukan semua perhitungan dan pemrosesan data. Jadi tipe soketnya juga harus cocok dengan tipe CPU yang digunain. Misalnya LGA untuk Intel dan juga AM4 untuk AMD. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian konektor. Di sini ada banyak sekali ini konektor-konektor dan kita akan mulai dari konektor ini, yang ini. Jadi konektor yang ini itu bernama konektor audio. Jadi konektor audio ini buat ngehubungin perangkat-perangkat audio. Jadi yang biru ini namanya itu line in. Jadi untuk line in ini itu untuk menghubungkan kayak misalnya mixer, audio interface, alat musik juga bisa. Dan biasanya alat musik tersebut itu dipasang di yang warna biru ini. Itu line in. Dan sedangkan yang warna hijau ini itu bernama line out. Dan line out ini untuk apa? Line out itu untuk mengeluarkan suara yang ada di komputer ini atau yang ada di motherboard ini. Jadi alat yang dihubungkan ke line out ini misalnya kayak seperti speaker ataupun headphone dan juga earphone bisa. Dan yang terakhir itu ada yang merah kayak gini. Dan untuk apa? Kalau yang merah ini untuk microphone. Jadinya ya itu dia perbedaan dari ketiga colokan ini. Oke, kita bisa lanjut dengan yang ini. Apa itu dua ini? Dan dua ini itu disebut dengan USB port. Kalian pasti udah familiar sekali dengan USB port. Dan apa itu USB? USB itu adalah Universal Serial Bus. Jadi fungsi utama dari USB itu adalah untuk menghubungkan berbagai perangkat. Namanya juga universal ya. Jadi dia itu bisa menghubungkan banyak sekali perangkat. Contohnya keyboard, mouse, mikrofon, apalagi USB hub, apalagi kadang RGB yang gitu-gituan itu pakai USB, ya headset. Banyak sekali. Karena emang namanya sendiri itu Universal Serial Bus. Banyak sekali yang udah banyak sekali colokan atau port itu yang sudah digantikan sama USB karena emang se-universal itu. Dan di sini banyak banget tipenya ya. Di sini kalau kalian bisa lihat ini berwarna agak biru, tapi ya yang bagian sini ini tuh namanya USB 3.0 atau keluaran USB terbaru. Dan sedangkan kalau misalnya yang ini yang bawah ini dua ini itu dinamakan USB 2.0 atau 2.0. Jadi ini keluarannya lebih lama daripada 3.0 ini. Oke, selain dari yang USB ini itu apa? Yang satu ini nih, yang gede ini itu bernama RJ45. Jadi gunanya itu untuk apa? RJ45 ini untuk menghubungkan ke suatu jaringan. Oke, selanjutnya di sini ada berbagai port lagi. Yang satu ini adalah parallel port. Jadi parallel port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat paralel seperti misalnya printer lama atau scanner. Dan port ini sekarang udah jarang digunain dan udah pada digantiin sama USB ini nih, USB tadi. Dan selanjutnya di sini ada serial port, digunakan untuk menghubungkan perangkat lama seperti modem atau mouse serial. Jadi mirip-mirip kayak parallel port. Serial port juga sekarang udah jarang digunain dan udah digantiin sama USB. Kemudian ada VGA. Dan VGA ini untuk apa? VGA ini fungsinya untuk transmisi sinyal video analog.
Selanjutnya ada konektor PS2 port. Jadi PS2 port ini apa? PS2 port ini adalah konektor yang berfungsi. HP ku mati. Oke, PS2 port ini untuk menghubungkan mouse dan keyboard kalian. Jadi biasanya yang berwarna hijau itu untuk mouse dan yang warna ungu untuk keyboard. Dan port ini udah jarang digunain dan digantiin sama USB juga. Wow, oke, selanjutnya kita akan memasuki ke bagian atasnya ini. Dan karena HP-nya udah memorinya habis, kita dari dari kamera situ aja. Semoga kelihatan ya. Oke, yang pertama ada PCI slot atau yang dua ini. Jadi PCI itu adalah Peripheral Component Interconnect dan fungsinya itu untuk menghubungi atau menghubungkan kartu ekspansi. Jadi seperti kartu suara, kartu jaringan, dan kartu grafis yang ya jadinya ini tuh untuk meningkati fungsionalitas komputer kalian. Kemudian ada slot AGP atau Accelerated Graphic Port. Jadi ini itu untuk khusus digunakan untuk kartu grafis. Jadi slot ini tuh menawarin jalur khusus untuk kartu grafis, memberikan bandwidth lebih tinggi dibandingin dengan PCI untuk rendering grafis. Kemudian kita masuk ke chipset. Chipset itu apa? Yang kayak gini. Chipset ini itu termasuk ke South Bridge dan North Bridge. Jadinya South Bridge, North Bridge disatuin. South Bridge sendiri fungsinya itu untuk mengontrol fungsi input-output dasar seperti USB, audio, dan komunikasi antara prosesor dengan perangkat penyimpanan. Dan South Bridge ini itu bekerja sama dengan North Bridge untuk mengelola komunikasi antara CPU dan komponen lainnya. Sedangkan North Bridge menghubungkan prosesor dengan RAM atau kartu grafis. Dan North Bridge ini mengelola komunikasi berkecepatan tinggi antara CPU, RAM, dan kartu grafis. Dan biasanya termasuk dalam chipset di motherboard, yaitu ini dia. Dan emang North Bridge ini itu biasanya lebih panas daripada South Bridge karena emang kerjanya lebih berat. Kalau misalnya mereka pisah, ini North Bridge itu kerasa banget lebih panas. Oke, kita lanjut lagi dan selanjutnya ada IDE. IDE itu yang mana? Yang ini. Ini emang gak terlalu kelihatan ya, tapi bisa dilihat dia itu ada jarum di dalamnya. Dan IDE itu fungsinya untuk apa? IDE itu untuk menghubungkan hard drive dan perangkat optik ke motherboard. Jadi IDE ini adalah antarmuka paralel yang digunakan pada komputer lama untuk menghubungkan perangkat penyimpanan. Sedangkan kalau misalnya di zaman sekarang biasanya mereka udah pakai SATA. SATA itu yang mana? SATA itu yang ini. Jadi SATA itu fungsinya untuk apa? SATA itu untuk menghubungkan hard drive dan SSD modern ke motherboard. Jadi SATA menggantikan IDE sebagai antarmuka standar untuk perangkat penyimpanan, menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Selanjutnya kita ada konektor power. Konektor power tuh yang ini ya, yang ini. Ini sendiri pinnya itu ada 1, 2, 3, 4. Di konektor power ini ada 24 dan biasanya ini nggak cuma satu, ini kan 24 dan juga ada satu lagi nih konektor powernya dan ini pinnya itu ada 4. Jadinya biasanya emang di satu motherboard itu nggak cuma ada satu konektor power tapi juga ada satu lagi. Selanjutnya ada Elco. Elco itu yang bulat ini. Elco sendiri itu singkatan dari Electrolytic Capacitor. Jadi dari namanya sendiri ini udah ketahuan ini itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menyaring dan menstabilisasikan tegangan listrik pada motherboard. Oke, dan juga selanjutnya di sini kalian bisa lihat di sini itu ada bulat-bulat. Apakah ini? Jadi ini itu dinamain sama baterai CMOS. Pertama, apa itu CMOS? CMOS itu adalah Complementary Metal Oxide Semiconductor. Jadi fungsinya itu untuk penyimpanan pengaturan BIOS atau BIOS. Jadi BIOS, apa itu BIOS? BIOS itu adalah Basic Input Output System. Jadi CMOS ini digunakan untuk menyimpan pengaturan dasar BIOS pada motherboard, termasuk konfigurasi perangkat keras, waktu sistem, dan pengaturan boot. Dan ada satu pin di sini kalau misalnya kalian lihat yang ini. Pin ini itu dinamakan pin CPU fan. Jadi berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Dan saya kasih contoh aja ini ininya ya, fan-nya itu. Dan biasanya ini kita akan pasang ke sini. Dan ini cukup kuat ya.
Ini cukup kuat kalau misalnya aku tekan, tapi karena tanganku agak lemah, jadi nanti saja. Oke, itu aja dari saya. Semoga penjelasan tentang motherboard ini cukup jelas. Dan ya, semoga kalian bisa mengerti. Dan kalau misalnya kalian ada sesuatu hal yang gak mengerti, atau merasa aku ada yang lupa, atau merasa aku ada yang salah, kalian bisa komentar di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.